Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Kolisia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pada video kali ini saya ingin mencoba memaparkan hasil koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Lalu apa yang menjadi kesimpulan peran selama kami mengikuti pendidikan program guru penggerak ini adalah berikut adalah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi. Kemudian apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Bapak Ibu, marilah kita pelajari di sini. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah kontrol diri dalam melakukan tindakan. Lalu bagaimana disiplin ini akan membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan pada paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Dari bab ini, Bapak Ibu, saya mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan hal-hal yang mereka percaya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Bagaimana tahapan ini Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai guru sebagai penghukum. Kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi, membuat murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pada bab ini adalah guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Lalu bagaimanakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus disepakati oleh seluruh kelas. Kemudian bab yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah bagaimana cara dari ketiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian validasi tindakan, ini adalah salah satu yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua menstimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal kebutuhan murid atau anak. Bagaimana langkah untuk menanyakan keyakinan sekolah ini? Dilakukan untuk kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Bagaimanakah keterkaitan antar materi budaya positif dengan tiga materi sebelumnya adalah bagaimana dengan filosofi KHD, dengan nilai peran guru penggerak, atau dengan guru visi penggerak. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dengan melakukan budaya positif sekolah, maka dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian budaya positif dapat terwujud jika seorang guru. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran membangun budaya positif di lingkungannya. Bagaimanakah salah satu perubahan keterkaitan dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai guru agar terciptanya penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid dan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu refleksi, tahap refleksi adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dari modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya, setelah saya memahami konsep inti dari modul 1.2 budaya positif, pemahaman ini akan saya implikasikan di lingkungan sekolah dan akan saya imbaskan ke guru lain. Lalu, hal yang menarik apa? Adapun hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah terkaitnya langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 ini? Perubahannya adalah, adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat, sehingga saya harus berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan restitusi. Kemudian pengalaman yang seperti apakah yang Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti? Pengalamannya adalah, adapun pengalaman saya menangani siswa yang bertengkar di kelas dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi masalah yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut?
Perasaan saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri anak untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus membuat hukuman atau anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, perasaannya saya tentu menjadi sangat senang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika Anda menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, melainkan harus di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang murid dengan agar budaya positif ini jangan menjadi hanya dilakukan di sekolah, melainkan harus dilakukan kebiasaan di rumah. Demikian paparan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.